Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah program yang menjelaskan tentang aktivitas dari barang masuk dan barang keluar dari sebuah toko. Nah, yang langkah pertama ini kita ada 3 tahapan, yaitu pertama mulai dari pembuatan kartu stok di sini. Kemudian pembuatan dari barang masuk itu sendiri, pendataannya, kemudian yang selanjutnya barang keluar. Nantinya barang masuk dan barang keluar ini akan menjadi satu laporan di data stok sehingga total barang yang di gudang ataupun di toko itu bisa tercatat. Nah, langkah pertama kali ini saya sudah membuat sebuah menu di sini. Jadi langkah pembuatan menu ini sendiri, kita seperti contoh di sini, kita akan tambah aja, kita buka dulu. Jadi kita membuat sebuah lingkaran dulu, kemudian ini kita buat lingkaran berikutnya, kemudian kita tambah juga untuk menu, kita buat 3 aja, tinggal copy aja. Oke, kemudian di sini kita beri nama stok barang. Ini selanjutnya itu masuk barang. Oke, selanjutnya ini kita bisa merubah untuk fontnya, kemudian warna fontnya juga kita supaya ini, kemudian ini tengah bawah dan besarnya kita buat 14. Ini pun sama, jadi ini warnanya hitam, kemudian kita buat 14, ditaruh di sisi tengah, lakuin sama juga. Oke. Jadi langkah lanjutannya kita ingin membuat supaya kesannya ini timbul. Jadi kita ini masuk ke menu format, kita pilih dulu shape-nya, pilih format, kemudian di sini ada shape effect. Efeknya kita masuk ke bevel. Nah, ini tinggal pilih. Jadi kecenderungan pakai yang mana. Kemudian selanjutnya sama, mungkin dari ini juga, sisanya nanti pewarnaan. Atau pewarnaan dulu baru di efek. Jadi ini oranye, kemudian di sini hijau, kemudian di sini warnanya merah. Oke, jadi ini langkah lanjutannya kita untuk supaya bisa memfungsikan tiap tombol ini menjadi sebuah menu. Jadi klik kanan di shape-nya, kemudian kita pilih hyperlink. Nah, di sini ada pilihan editing file and web pack, kemudian place in this document ataupun create new document. Jadi kita pilih yang kedua, place in this document, kemudian kita pilih ini yang dipilih kan adalah stok barang. Jadi kita pilihnya di posisi stok barang. Kemudian selnya, kita mau ketika klik pertama kali dia sudah di sel berapa. Kalau sini saya letakkan di A1,
pilih stok, kemudian oke. Selanjutnya sama, hyperlink, kemudian pilih ini namanya barang masuk, oke. Kemudian ini barang keluar, oke. Jadi ini adalah pembuatan menu hyperlink. Jadi mulai stok barang, barang masuk dan barang keluar. Jadi ini bisa dibuat untuk ininya, stok barang. Jadi bisa langsung masuk ke tiap sheet-nya. Fungsinya ini mungkin kalau seandainya kita memilih Excel kita sudah banyak sheet-nya, jadi untuk mempermudah kita, kita bisa menggunakan menu hyperlink untuk mengatur memanajemen sheet-nya. Jadi tidak tidak terlalu lama. Oke, langkah lanjutannya kita ingin membuat data stok barang. Ya, kita masuk ke menu stok barang. Nah, di sini saya sudah membuat tabel, mulai nomor, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok awalnya, barang masuk, dan barang keluar. Jadi, ini saya hapus dulu. Saya taruh terus di sini, nomor, kemudian kode barang, di sini nama barang, kemudian harga beli, harga jual, stok awal, saat stok of 6 setiap bulannya. Barang masuk, ini barang keluar. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah membuat tabel. Ada dua langkah. Tabel ini bisa secara manual. Klik di sini, kemudian pilih format folder, bisa menggunakan folder. Tapi kali ini saya menggunakan tipe tabel. Jadi kita blok terlebih dahulu dari ini, dari nomor sampai kode barang, ditambah satu sel di bawahnya, satu baris. Kemudian kita pilih insert, kemudian tabel. Nah, di sini kita akan membuat grid tabel. Jadi yang perlu kita garis bawahi pertama, my tabel has header. Kita checklist ya, terlebih dahulu, kemudian oke. Maka hasilnya kayak gini. Jadi langsung terbentuk tabel di data Excel-nya. Kemudian kita di sini bisa mendesain model-model tabel yang diinginkan. Oke, saya coba di sini, kemudian kita sesuaikan ukurannya serta letak-letaknya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi terlebih dahulu atau bisa memberi nama tabelnya. Tapi kita coba isi terlebih dahulu, jadi kodenya kita coba itu nama barangnya misal kulkas LG 2 pintu. Harga belinya itu misal 2 juta. Nah, kalau ini untuk memunculkan posisi itunya bisa menggunakan ini comment style-nya, kemudian kita hilangkan titik komanya. Kemudian di sini kita jual 2.500.000. Stok awalnya ada stok 10 unit. Ini kita taruh di tengah. Oke. Kemudian barang masuk, barang keluar kita ini kan.
Jadi misal kita tarik ini ya, kemudian di sini kulkas Polytron gelas harga 2.150.000, ini harganya 2.800.000. Ini misal ya, kita punya 5 kemudian kita oke, ini akan otomatis tabelnya akan turun terus. Kemudian di sini di TV LED LG 1.850.000, ini 2 juta. Nah, ini ada 10 menit. Oke, kemudian ini kita bisa langsung narik untuk supaya ini sama. TV LED Sony 24 in, harga 1.950.000 menjadi 2.100.000, punya 4 unit. Oke, ini langkah berikutnya adalah kita blok tabelnya, kemudian masuk ke menu desain. Di sini kita beri nama. Biasanya saya menggunakan kata, kalau untuk tabel kita pakai TB. Misal ini stok. Oke, ini sudah langkah selanjutnya sudah selesai. Nah, ini saya beri nama stok barang. Jadi ini tinggal kalau untuk ini, misal kita buat besar, kita menggunakan menu apel, kemudian kita besarkan. Oke. Jadi dari penulisan yang kecil, kita bisa menggunakan menu upper. Dari video yang sebelumnya sudah saya bahas. Oke, scriptnya kita hilangkan. Sudah, kita selanjutnya ke barang masuk. Di sini barang masuk itu sudah saya buatkan, yaitu barang masuk itu terdiri dari nomor, nomor nota, tanggal barang ininya, tanggal nota, kemudian nama barang, jumlah barang. Dan untuk harga sudah kita tetapkan di stok barang. Jadi langkah lanjutannya itu kita blok 2 baris. Yang pertama adalah headernya yang kita akan jadikan, kemudian kita buat tabel, insert tabel. Kemudian jangan lupa untuk my tabel headernya kita aktifkan. Oke, ini sudah jadi untuk data stok. Nah, di sini ada kekurangan untuk supaya bisa menjadi diakui di data stok. Jadi kita harus menyisipkan di sini namanya kode barang. Jadi kita akan intinya nomor, nomor nota, tanggalnya transaksinya kapan, kode barang, nama barang, dan jumlah barang. Ini yang dibutuhkan. Kita coba isi di sini satu, nomor notanya OKT C001. Kemudian untuk tanggalnya 9 untuk hari ini 2020. Untuk kita memformat, kita pilih C-nya, kemudian kita masuk ke menu format. Pilih
kemudian tanggal kita buat Indonesia di sini, oke, kemudian kita buat di sini. Kita sesuaikan. Kemudian di sini kode barang A.001. Ini tidak muncul, jadi kita harus menggunakan formula VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya ini yang akan ditampilkan mana ini. Kemudian tabelnya mana? Tabel array. Jadi kita menggunakan masuk stok barang. Nah ini. Tabel array-nya dari mana? Dari sini sampai sini. Oke. Kemudian koma yang akan ditampilkan adalah yang kedua. Kemudian bisa menggunakan false atau null. Oke. Nah, ini dia. Jadi kode ini namanya kulkas, kemudian di sini jumlahnya berapa. Misal kita order baru lagi sebanyak 5 unit. Jadi mungkin ini bisa diblok, kemudian kita bisa merger. Oke, selanjutnya ini menu berikutnya di transaksi yang sama TOKT 001 ini yang di tanggal yang sama 19/2020. Nah, kode barangnya A.00002 ini. Nah, ketika kita masuk ke nomor 3, nah ini kenapa kok menjadi error? Karena formula ini ketika kode barang ini kosong, maka munculnya adalah error. Jadi kita harus memformulasikan rumus dengan if error. Jadi apabila di rumus ini terjadi error, kita kasih formulasi kosongkan, maka enter. Ini kita menggunakan cara. Oke. Nah, ini sudah terjadi. Ini akarnya sudah terbentuk. Jadi, misal ini TOKT titik 005445 maksudnya. Ini kita buat tanggal barang masuk tanggal bulan 9 tanggal 10 2020. Nah, kode barang A.004. Nah, TV LED ini jumlahnya 3, di sini 4. Nah, bagaimana jumlah barang masuk ini bisa masuk ke data stok? Nah, rumusnya adalah kita bisa menggunakan, tapi sebelumnya kita belum memberi nama tabel ini. Jadi kita blok di sini, kemudian menu desain, di sini TB masuk. Oke, kemudian masuk di sini, kita di sini bisa menggunakan menu if error. If error. Sum if maksudnya. Jadi sama dengan sum if ringnya, jadi ring targetnya. Jadi ring targetnya kita adalah ring target untuk barang masuk. Ring targetnya kita menggunakan ini, kemudian masuk ke stok barang lagi. Di sini ada ketentuan kriteria yang kita akan cari apa? Kode. Kemudian yang akan dijumlah adalah jumlah barang masuknya. Jadi ini jumlah barang masuk, kemudian kita enter. Ini sudah.
Jadi jumlah barang masuk, coba kita tambah di A001 di barang masuk. Di tanggal 4 ini T03T titik 045 sama di tanggal 10 oke A titik 001. Nah, kulkas 2 pintu. Jumlahnya pertama ini coba kita cek stoknya. Barang keluar sama dengan kita membuat ya untuk sisa stok. Jadi stok awal ditambah barang masuk, ini kita kirim, nilainya dikurangi sama barang keluar. Oke, oke. Ini barangnya totalnya 15. Coba kita menambah di sini 5. Maka jumlah stok barang di kulkas LG 2 pintu menjadi 10. Ini sudah jalan rumusnya. Selanjutnya kita akan membuat data barang keluar. Jadi sama halnya dengan menunya, cuma perbedaannya kalau di barang masuk itu not not apa, nomor nota, kalau di barang keluar itu kita bisa menggunakan nomor surat jalan. Jadi di barang keluar kita tetapkan di selnya nomor 4, jadi nomor nomor surat jalan. Kemudian coba kita cek apa aja, ini tanggalnya, tanggal barang keluar, kemudian kode barang, nama barang, jumlah barang. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini kita agak perlebar aja. Oke, ini mungkin ditambahi tokonya. Tujuannya kemana? Toko, tujuan, toko atau konsumen gitu ya. Oh, konsumen. Jadi di sini maksudnya apa? Kenapa disebutin ini? Karena kita untuk mengetahui barang ini keluarnya kemana, apakah ke konsumen secara langsung ataupun antar toko. Jadi ini formatnya kita tambah, kita blok 2, kemudian insert, kemudian tabel. Kemudian jangan lupa nih my tabel feeder. Oke, clear. Nah, selanjutnya itu berkaitan tentang perumusan. Jadi kita masukkan dulu nama barangnya, surat jalannya, misal toko TKO titik 1 titik 2020, tanggalnya bulan 8 tanggal 12 2020. Kemudian jangan lupa kita format juga untuk format, kemudian masuk ke sheet atau ini masuk formatnya kita ikuti yang Indonesia. Oke, kita rapikan.
kemudian kode barang A titik 001 001. Oke, kita samakan format untuk pengambilan nama barang disesuaikan pada data stok. Jadi sama dengan VLOOKUP, kita lookup value-nya kita menggunakan kode barang, kemudian tabel array-nya kita menggunakan dua ini, kemudian oke, sumber kita tampilkan yang kedua maka false. Tapi sebelumnya kita if error kan dulu, jadi error berikutnya. Oke, ini sudah muncul. Jadi rumusnya adalah if error VLOOKUP diambil dari kode barang, mengambil data dari DB stock, tabelnya yang kita buat, kemudian nama barangnya apa, kita ambil kolom kedua. Jadi error kita kosongkan. Oke, jumlah barangnya ini 3. Misalnya toko Sinar Jaya Jember. Oke. Oke, lanjutannya kita bisa membuat ini TK 001.9.2020. Kita untuk tanggalnya misal bulan September tanggal 10 2020. Kita rapikan A titik 001 sama kulkasnya 2 pintu, keluar 1 unit, ini konsumen. Atau kita bisa menggunakan menambah di sini tipe penjualan. Ini kita bisa menggunakan, jadi bisa menggunakan toko, distributor ataupun konsumen. Jadi untuk filternya kita lebih mudah. Jadi bisa menggunakan di sini kita buat menu filter. Jadi ini tipe penjualan. Nah, tipe penjualannya apa aja? Pertama itu dari distributor, kemudian toko retail, kemudian konsumen. Jadi tipe penjualannya ini. Oke, coba kita buatkan tabel juga. Oke, nah sini. Jadi ini kemudian di sini kita masukkan data ini. Jadi data, kemudian ini data validasi. Nah, kita ambil ini list, kemudian source-nya mana, kita ambil ini. Oke. Nah, ini untuk menyeluruh. Jadi ini kan toko ini sebagai toko retail. Kemudian ini tipe konsumen. Jadi sini namanya mungkin saya sendiri membeli komputer. Oke. Jadi ini bisa di hidden selanjutnya. Tapi untuk ini biarin aja. Nah, jadi langkah ketiganya misal ini yang sama apa? Sama ini sudah jalannya kedua, tanggalnya tanggal 11. Nah, titik 002. Kulkas ini 2 unit, konsumen nama Andika. Oke, kita buat juga T003 9 2020, ini juga bulan 9.
12 2020. Ini A titik 001. Ini 5 unit, tipenya adalah distributor kedua. Jadi selain menjual, kita juga bisa sebagai distributor lanjutan. Bikin dulu. Nah, kemudian di sini mungkin agen toko satu, misal gitu. Kemudian di sini apa fungsinya? Kita bisa menggunakan ini. Jadi kita menggunakan filternya tinggal cetak. Oh, jadi penjualan ke konsumen ini berapa persen terhadap terhadap toko ini berapa unit, itu kemudian kita bisa memfilter toko tersebut. Jadi mungkin dalam 1 tahun ingin membuat sebuah bonus untuk toko, itu kita bisa menggunakan menu filter ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan untuk data stoknya untuk menampilkan barang keluar di sisi ini agar stok ini berkurang. Jadi rumusnya sama dengan halnya di barang masuk menggunakan menu sum if. Ringnya kita menggunakan ring data keluar, indikatornya adalah kode barang. Selanjutnya kriteria. Kriterianya adalah di data stok. Kriterianya apa? Kita menggunakan kode. Kemudian yang dijumlahkan mana? Nah, dijumlahkan apa? Jumlah barang. Oke. Nah, ini sudah terbentuk jadi data stok ini. Kemudian apakah kita bisa mengontrol jumlah stoknya ada apa enggak di gudang. Jadi kita bisa menggunakan di data keluar barang ini informasi stok. Jadi informasi stok itu sifatnya sih continue. Mungkin kita bisa taruh sini info stok. Oke, tapi sifatnya masih tidak permanen, jadi mengikuti rumus. Jadi info stoknya itu kita mengambil kode barang ini menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kita mengambil datanya adalah data ini. Kemudian kita akan tampilkan tabel array-nya di stok barang dari kode barang, kemudian terhadap barang, terhadap semuanya. Jadi kemudian kita hitung. Di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi volume ke 8 sifatnya false. Oke. Bentar. Saya cek dulu ya, sama dengan pertama dari ini juga kode barang sama kemudian terhadap stok barang ini terhadap ini, kemudian koma, hmm, kemudian urutan ke 8 ini. Nah, kemudian kita if errorkan dulu. Oke,
Ah, why? Oh, no, data validation. Coba cek di data stoknya. Ini ada permasalahan di data stok. Kemungkinan coba kita masukkan A005 TV 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 LED Polytron 180. Coba kita formulasikan ulang ini dengan tulis. Kemudian ini urutan ke 8. Karena dibentuk. Oke, karena double ini. Jadi kita kan ini mengambil juga data tabel, kemudian ini coba kita tabel ini kita beri nama TB keluar. Jadi ini kemudian di sini orang masuk 12. Jadi ini kita cek di sini, kita coba stok barangnya. Nanti di langkah lanjutannya kita akan membuat grafik dari penjualan barang-barang di toko ini dari laporan grafik penjualan bulanan, kemudian bisa berlaku untuk difungsikan di report penjualan bulanan, barang mana yang laris di bulan tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe tutorial di channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.